baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Raffi, bantu Ibu untuk memimpin doanya, nak. Baik, Ibu, siap, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Nah, semoga dengan kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran Ananda terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Apakah anak Ibu hadir ke sekolah dalam keadaan sehat dan hadir di sekolah? Oke, presentasinya kita mulai ya. Baiklah, di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran, di mana tujuannya agar anak-anak Ibu mampu menggunakan smartphone-nya dengan baik di dalam pembelajaran. Nah, untuk pertemuan hari ini itu kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, di mana minggu kemarin Ibu memberikan tugas ya kepada Ananda. Tugasnya yaitu berupa membuat proyek video tentang pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran, di mana Ananda lah yang menjadi objeknya. Bagaimana anak-anak Ibu, sudah selesai proyek videonya? Sudah. Berarti bisa kita tampilkan hari ini ya? Nah, baiklah. Kalau sudah dikumpulkan dengan satu file ya, bantu Ibu untuk memindahkannya ya. Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Nah, dan juga untuk hari ini 45 menit ke depan itu anak-anak Ibu akan mempresentasikan hasil dari proyek video yang telah anak-anak Ibu kerjakan ya. Nanti boleh kelompok lain boleh saling menanggapi atau ingin bertanya atau memberikan saran, boleh disilakan. Seperti kemarin kita ada berapa kelompok? 5. Tapi kemarin ada 5 kelompok ya. Nah, sebelum kita atau kelompok 1 tampil untuk mempresentasikan atau menampilkan videonya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Boleh berdiri anak-anak Ibu? Nah, baiklah, nanti kalau Ibu bilang semangat pagi Ananda, Ananda jawabnya kami siap, kami semangat. Bisa? Bisa. Semangat pagi Ananda. Kami siap, kami semangat. Mana semangatnya Raffi? Semangat pagi Ananda. Kami siap, kami semangat. Ya, kami siap, kami semangat. Terima kasih ya untuk semangat. Alhamdulillah, mantap ya. Berarti anak-anak Ibu sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Nah, oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kami siap, kami semangat. Nah, silakan kelompok 1 untuk menampilkan videonya. Silakan Ibu Pak terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, baiklah, terima kasih kelompok 1 yang telah menampilkan hasil proyek videonya. Ya, dan terima kasih, silakan. Nah, untuk lanjut silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini saya akan menjelaskan apa itu smartphone bersama dengan rekan-rekan saya. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu smartphone? Smartphone atau telepon pintar adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, namun pengguna dapat menambahkan dengan bebas menambahkan aplikasi yang memiliki sistem operasi yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, namun pengguna dapat menambahkan dengan bebas menambahkan aplikasi serta menambah fungsi-fungsi atau menambahkan fitur-fitur yang diinginkan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang smartphone yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak positif penggunaan smartphone secara umum yaitu untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga, menambah wawasan, mencari informasi dari berbagai dunia, dan juga bisa memiliki teman dari berbagai dunia. Sedangkan dampak positif bagi pelajar yaitu untuk memudahkan mencari informasi dari berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi pendidikan. Selain memiliki dampak positif, smartphone juga memiliki dampak negatif loh. Dampak negatif smartphone adalah kecanduan bermain smartphone menyebabkan menurunnya kedisiplinan siswa, menjadi sering berbohong, lambat dalam menerima pembelajaran, dan mengaruhi perilaku siswa. Beberapa upaya pencegahan dampak negatif dari smartphone. Di antaranya yang pertama, membatasi penggunaan smartphone dan belajar. 2. Menghapus aplikasi-aplikasi yang bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar atau menyebabkan candu. Yang ketiga, sering bersosialisasi dengan teman-teman atau orang terdekat. Smartphone memiliki beberapa manfaat. Di antaranya 1. Sebagai alat untuk menambah wawasan. 2. Sebagai media komunikasi. 3. Sebagai alat untuk mencari informasi. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kita harus lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Kita harus dapat menyeimbangi waktu bermain dan belajar. Sekian edukasi dari kami, semoga kita dapat menggunakan smartphone dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberi pertanyaan, tanggapan, saran, atau kritikan? Silakan. Silakan, Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi sudah disampaikan dampak positifnya yaitu untuk memberi banyak informasi. Menurut kelompok 2, apa saja fitur dan aplikasi yang dapat menunjang aplikasi pendidikan? Terima kasih. Jelas ya pertanyaan dari Resti ya, kelompok 2. Baik, saya jawab, ditanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Beberapa fitur yang mungkin menunjang pendidikan dari smartphone adalah Google, Ruang Guru, Brandly, Classroom, dan beberapa aplikasi lainnya mungkin ada di Google. Silahkan di-searching sendiri, mungkin kami hanya mengetahui itu. Ada yang ingin bertanya lagi atau mau beri tanggapan? Ya, silakan. Saya Jayana Fitrasari. Saya akan memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Adakah kendala kalian selama menonton video dan ceritakan sedikit pengalaman? Terima kasih ya Dede. Boleh pengalamannya siapa? Sila atau ya sudah belajar. Boleh. Jadi beberapa kendala yang mungkin kami alami ketika pembuatan video ini adalah yang pertama, anginnya kencang kan? Yang kedua, humor yang tak tertahan. 3, teman yang menghilang. Paham dong? Dan ada lagi
Baik, dari proyek kami ini dapat ditarik kesimpulan, kita memang harus bijak dalam menggunakan smartphone karena kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya, mungkin kita akan sangat terpengaruh dan tidak fokus untuk belajar. Sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menampilkan hasil proyek videonya tentang pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, untuk kelompok 3 disilakan untuk menampilkan proyek videonya. Silakan. Pengertian smartphone. Smart artinya cerdas, phone artinya ponsel. Jadi smartphone adalah ponsel cerdas atau ponsel seluler yang berkemampuan tinggi layaknya komputer. Manfaat dari smartphone adalah bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi, bisa memudahkan kita dalam mencari informasi dan sebagai media hiburan juga. Dan bisa juga kita mencari tugas yang tidak tahu menjadi tahu. Fungsi smartphone adalah 1. Bisa digunakan untuk mendownload aplikasi ruang guru. 2. Bisa berkomunikasi dengan orang yang lain. Dampak positif dari penggunaan smartphone adalah yang pertama, memudahkan komunikasi, yang kedua, menambah wawasan, yang ketiga, menambah teman, yang keempat, sebagai media hiburan. 1. Kita kecanduan dalam bermain smartphone. 2. Mempengaruhi perilaku kita dalam bersosialisasi. 3. Menurunnya kedisiplinan pada diri kita. 4. Membuat kita lambat dalam menerima pembelajaran. 5. Menjadikan kita sering berbohong. Dapat kita simpulkan bahwa smartphone merupakan alat atau teknologi yang canggih yang digunakan untuk pembelajaran oleh siswa ataupun non-siswa. Smartphone ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan smartphone ini adalah menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan. Dampak negatifnya adalah kita bisa juga menjadi kecanduan dalam bermain game, merusak otak, dan mengganggu kesehatan. Alhamdulillah, berarti sudah tampil semua ya. Nah, baiklah, mudah-mudahan dengan pembahasan materi yang kita bahas hari ini sama pertemuan di minggu lalu tentang pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran itu dapat diterapkan ya. Dan juga kita sudah mengetahui apa itu smartphone, manfaat, dampak positif dan negatifnya, dan juga bagaimana cara mengoperasikan smartphone itu dengan baik di dalam pembelajaran. Ya, baiklah anak ibu, ini ibu akan memberikan penguatan kepada anak-anak ibu itu adanya terkait LKPD dan juga evaluasi hasil. Mohon nanti diisi menurut bagaimana sejauh pemahaman anak-anak ibu. Rijal, bantu ibu untuk membagikannya, nak.